Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Nurul. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan nilai optimum dari suatu fungsi kuadrat. Nah, di video sebelumnya kalian sudah tahu kan tentang nilai optimum dari suatu fungsi kuadrat. Yang pertama, nilai Y puncak atau nilai optimum itu bisa maksimum ataupun minimum dari suatu fungsi kuadrat bergantung pada bentuk grafiknya. Apakah menghadap ke atas atau menghadap ke bawah? Kemudian selanjutnya nilai Y puncak atau nilai optimum dari suatu fungsi kuadrat ternyata dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Y puncak sama dengan negatif D per 4A. D-nya ini merupakan nilai diskriminan ya teman-teman. Nah, agar kalian lebih paham lagi, kita akan coba kerjakan beberapa soal ya. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja dengan soal yang pertama ya. Soalnya adalah tentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat Y sama dengan 12 ditambah 4X dikurangi X kuadrat. Nah, kakak tuliskan dulu ya fungsinya. Fungsinya adalah Y sama dengan 12 ditambah 4X kemudian dikurangi X kuadrat. Nah, pada soal yang ditanyakan adalah nilai optimum. Nih, kakak beri garis ya teman-teman. Nilai optimum. Artinya kita bisa menentukannya dengan menggunakan rumus apa teman-teman? YP sama dengan negatif D per 4A. Nah, D ini merupakan nilai diskriminan ya. Berarti nilai diskriminan itu sama aja B kuadrat min 4AC. Berarti boleh kakak tuliskan menjadi negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Wah, ternyata untuk menentukan nilai optimum dari fungsi ini, kita harus mengetahui dulu nih nilai A, B, dan C-nya. Kita tentukan dulu ya. Oke, nilai A yang merupakan koefisien dari X kuadrat, berarti nilai A-nya adalah negatif 1 ya teman-teman. Nih. Kemudian nilai B-nya berapa? Nilai B adalah koefisien dari X, berarti nilai B-nya adalah 4. Kemudian nilai C-nya berapa? Nilai C-nya adalah 12. Nah, kalau kita sudah tentukan nilai A, B, dan C-nya, kita bisa langsung substitusikan ya. Berarti YP sama dengan negatif, B-nya adalah 4, berarti menjadi 4 kuadrat, dikurangi 4, dikalikan A-nya adalah negatif 1, dikalikan C-nya adalah 12. Per 4 dikalikan A-nya adalah negatif 1. Kita hitung ya. Negatif 4 dikuadratkan adalah 16, kemudian dikurangi 4 dikalikan negatif 1 berarti menjadi negatif 4, dikalikan 12 berarti menjadi negatif 48. Per, menyebutnya berapa nih? 4 dikalikan negatif 1 berarti menjadi negatif 4. Sehingga YP-nya sama dengan negatif 16 ditambah 48. Berarti hasilnya adalah negatif 64. Per penyebutnya adalah negatif 4. Nah, negatif 64 per negatif 4 ini sama dengan 16 ya teman-teman. Sehingga didapatkan nilai optimum dari fungsi kuadrat Y sama dengan 12 ditambah 4X dikurangi X kuadrat adalah, kakak tuliskan di sini ya, YP atau Y sama dengan 16. Gitu ya teman-teman, ternyata mudah banget kan? Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan soal yang kedua ya. Soalnya adalah sebuah roket diluncurkan vertikal ke atas. Jika tinggi roket H meter setelah T detik dilemparkan, dinyatakan dengan fungsi HT sama dengan 40T dikurangi 8T kuadrat, tentukan tinggi maksimum yang dicapai oleh roket tersebut. Nah, pada soal ini diketahui peristiwa pelemparan atau peluncuran roket yang dinyatakan dengan fungsi apa nih teman-teman? HT sama dengan 4, ini sama dengan ya, tuliskan kembali deh. HT sama dengan 40T
dikurangi 8T kuadrat. Kemudian, pada soal yang ditanyakan adalah tinggi maksimum yang dicapai oleh roket tersebut. Nah, berarti kita bisa mencari tinggi maksimumnya dengan menggunakan rumus YP sama dengan negatif D per 4A. Kakak tuliskan ya teman-teman. Kakak batasi dulu nih. Oke, berarti rumusnya adalah YP sama dengan negatif D per 4A. Nah, D ini boleh ya kita tuliskan menjadi negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, artinya kita harus menentukan dulu nih nilai A, B, dan C dari fungsi yang kita punya. Oke, kita tentukan ya. Nilai A adalah min 8 ya teman-teman, negatif 8. Karena A merupakan koefisien dari T kuadrat. Kemudian nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah 40. Kemudian nilai C-nya berapa? Nilai C merupakan konstanta. Di sini nggak ada ya nilai konstantanya, berarti C-nya adalah 0. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai A, B, dan C-nya, tinggal kita substitusikan aja. Oke, di sini nih YP ya. YP sama dengan negatif B-nya adalah 40, berarti 40 kuadrat dikurangi 4, dikalikan A-nya adalah negatif 8, ini 8 ya. Kemudian dikalikan dengan C, C-nya adalah 0. Oke, kakak beri tutup kurung, per 4 dikalikan A, A-nya adalah negatif 8. Oke, selanjutnya bisa kita hitung nih. YP sama dengan negatif 40 dikuadratkan berapa teman-teman? 1600. Kemudian dikurangi 4 dikalikan negatif 8 dikali 0. Berarti hasilnya adalah 0 ya. Kemudian per 4 dikalikan negatif 8. 4 dikalikan negatif 8 maksud kakak hasilnya adalah negatif 32. Oke, kita lanjutkan nih berhitungnya. Berarti didapatkan nilai YP-nya adalah negatif 1600 per negatif 32. Hasilnya berapa nih teman-teman? Negatif 1600 dibagi atau per negatif 32. Hasilnya adalah YP akan didapatkan hasilnya adalah 50. Jadi, karena yang ditanyakan adalah tinggi maksimum yang dicapai oleh roket tersebut, maka tinggi maksimumnya adalah 50 meter. Kakak tuliskan di sini ya. Oke, kakak tuliskan dengan spidol yang warna berbeda deh. 5. Sebentar. Oke, 50 meter. Gitu ya teman-teman. Ternyata mudah banget kan? Nah, setelah video ini kalian juga jangan lupa kerjakan latihan soalnya ya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa.